ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para santriwati yang semoga antum semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan datang ke masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah. Dan alhamdulillah telah selesai kita menunaikan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Tentunya setelah kita melaksanakan sholat tersebut dan juga amal-amal yang telah kita kerjakan, kita berharap semoga amal-amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam marilah tidak lupa kita persembahkan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selawat serta salam kita diberikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga selawat serta salam kita itu disampaikan pula untuk keluarga Nabi, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, kemudian orang-orang yang terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah dipraktekkan oleh para sahabat sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat serta para talibat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Bulughul Maram yang kita ambil syarahnya dari buah karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana pada kesempatan petang hari ini kita akan coba mengambil hadis yang ke-14, yaitu hadis wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa a'rabi fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jaa Arabi fabala fi ta'ifatil masjid. Suatu ketika datanglah seorang Arabi, yaitu orang Arab Badui, orang Arab pedalaman. Fabala fi ta'ifatil masjid. Kemudian orang Arab Badui tersebut buang air kecil di pelataran masjid, yaitu Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Fajazarahun nas. Kemudian para sahabat manusia waktu itu pada marah gitu. Kemudian fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melarang para sahabat tersebut untuk meluapkan rasa marah mereka. Nabi menahan para sahabat agar tidak
meluapkan rasa marah mereka. Kenapa? Ada di antara sahabat waktu itu ingin langsung menegur ataupun melakukan tindakan tertentu kepada orang Arab Badui yang sedang buang air kecil tadi. Karena geram ya, para sahabat geram melihat seorang Arab Badui yang kencing ataupun buang air kecil di bahagian dari masjid. Kemudian falamma qada baulahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in. Kemudian setelah selesai Badui tadi buang air kecilnya, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk bi dhanubin min ma', membawakan ya seember air ataupun air secukupnya untuk dituangkan ataupun menyiram bekas buang air kecilnya orang Badui tersebut. Fa'ahriqa alaihi, kemudian ditumpahkan ataupun disiramkan bekas buang air kecil tadi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para santriwati yang semoga terus diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Kita lihat syarah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di sini jaa a'rabi fabala fi ta'ifatil masjid wa a'rabi huwa, kata beliau, dan orang Badui atau Arab Badui itu adalah huwa sakinun badiyat, sakinul badiyah, orang-orang yang tinggal di pedalaman. Kemudian wa ghalibu 'alal a'rabil jahl bi ahkamid din, dan ghalib itu apa? Kebanyakan ya. Secara garis besarnya para orang-orang Arab Badui itu jahilun bi ahkamil din, kata beliau. Secara umum orang-orang Arab Badui itu banyak yang tidak mengerti tentang syariat agama Islam ataupun tentang hukum-hukum agama. Maka oleh sebab itu ketika dia datang ke masjid atau ke masjid Nabi waktu itu di Madinah, ya dia buang air kecil terserah dia, sesuai dengan kebiasaan dia di kampungnya gitu. Karena itulah gaya hidup ataupun kebiasaan mereka di kampung mereka yang tidak teratur ataupun tidak jelas tentang tidak biasa tentang adab-adab yang mereka mestinya tahu tentang adab-adab yang harus mereka lakukan. Apalagi ketika mereka sampai di masjid, datang ke masjid. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengajarkan kepada kita dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai jadi orang Qurawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qurawi itu Qurah itu bukan qurrah bola ya. Qurah itu qaryah ya. Dari kata-kata qaryah, kampung. Jadi Nabi itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah jadikan aku sebagai orang kampungan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, seperti orang Arab Badui tadi, kalau jiwanya karakter hidupnya atau pola pikirnya kampungan, sehingga ketika dia datang ke masjid dia pun tidak tahu bahwasanya ada adab-adab yang harus dia tegakkan. Ada hal-hal yang harus dia perhatikan ketika datang ke masjid. Sehingga karena dia tidak tahu dengan hal-hal seperti itu, maka dia buang airnya pun sembarangan.
Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tentunya kita Nabi saja berdoa ya agar tidak jadi orang yang kampungan atau ya punya pemikiran yang primitif gitu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kejadian ini ada beberapa faedah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, ya itu adalah kondisi orang Arab Badui yang tidak mengenal hukum-hukum agama ataupun adab-adab Islami. Kemudian ketika ada seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, apalagi yang dia lakukan adalah di masjid, maka hendaklah orang-orang yang lain ataupun orang yang berada di situ haruslah dia punya tata cara pula untuk mengingkari sebuah kemungkaran tersebut. Mungkin sebagaimana yang telah kita pelajari bersama Al-Ustadz atau Ustadzuna Abu Thahir pada beberapa waktu yang lalu tentang kaedah-kaedah amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi pada kondisi seperti yang di hadis ini, yaitu yang melakukan kemungkaran itu adalah orang Arab Badui, orang yang memang tidak mengerti tentang hukum Islam. Maka sebagaimana yang kita pelajari kemarin, pertama orang ini ngerti enggak gitu, apakah yang dia lakukan kemungkaran atau tidak gitu. Ya bisa jadi karena ya kebiasaan sehari-hari dia di kampungnya gitu. Kemudian yang kedua, pelajaran selanjutnya adalah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabat waktu itu geram melihat orang Badui ini, kemudian Nabi melarang. Kenapa? Karena orang Badui itu sedang masih buang air kecil gitu. Kalau seandainya dicegah saat itu, bisa jadi nanti buang air kecilnya pergi kemana-mana. Justru tidak hanya di tempat tadi saja yang akan terkena najis dari buang air kecilnya tersebut. Maka ada mafsadah yang akan lebih besar kalau seandainya dilakukan pencegahan pada saat itu, sehingga Nabi SAW menahan para sahabat agar tidak mencegahnya, melarangnya di saat tersebut. Kemudian selain akan mengenai tempat-tempat yang lain di kawasan masjid tersebut, juga akan kemungkinan besar mengenai pakaian orang Arab Badui tersebut juga. Maka ada beberapa hal pertimbangan Nabi SAW kenapa Nabi tidak membolehkan atau melarang para sahabat ketika itu yang ingin mencegah orang Arab Badui tersebut. Kemudian di kejadian ini juga ketika para sahabat ataupun manusia kala itu banyak yang menampakkan sikap yang tidak baik di hadapan orang Arab Badui tersebut, namun Nabi SAW tetap berusaha ataupun menciptakan suasana yang baik, walaupun orang Arab Badui tersebut melakukan sebuah kemungkaran yang besar yang dia lakukan di masjid. Maka ketika telah selesai dia buang air kecil, maka Nabi pun memanggil orang tersebut dan berbicara ataupun mengajak orang tersebut menyampaikan tentang hukum-hukum Islam dengan cara-cara yang baik. Maka dengan sikap Nabi seperti itu pun membuat orang Arab Badui ini menjadi terkagum. Bahkan dia sempat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati dia
merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak merahmati orang-orang yang selainnya, kata beliau. Sebagaimana orang Arab Badui tadi menyebutkan, au kama qala faqala al-a'rabi Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati orang yang selain kami berdua, kata orang Arab Badui tersebut. Kenapa? Karena memang dia mendapatkan perlakuan yang baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik tadinya, yaitu buang air kecil di dalam masjid. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pembahasan ini dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Bulughul Maram. Tentu ada kaitannya dengan pembahasan fikih, yaitu bagaimana hukum tentang buang air di masjid. Ini adalah sesuatu yang terlarang. Kemudian bagaimana cara mensucikan tempat yang terkena dengan kotoran ataupun najis, yaitu dari kencing manusia ataupun air seni manusia. Maka sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabat, yaitu untuk mengambil air kemudian menyiramkan, mengalirkan air tersebut ke tempat yang terkena dari buang airnya orang Arab Badui tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau kita lihat dari kejadian ini, disitulah letak bahwasanya perlunya ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ada kaidah-kaidah yang harus kita lakukan ataupun kita perhatikan ketika mengingkari sebuah pengingkaran tersebut. Sebagaimana yang pernah kita pelajari, pertama adalah kita sama-sama yakin dulu apakah yang dilakukan oleh orang tersebut sebuah kemungkaran atau tidak sesuai dengan syariat. Jadi timbangannya adalah syariat agama Islam. Kemudian tentu dilihat si pelaku dari kemungkaran tersebut, apakah dia mengetahui itu adalah sebuah kemungkaran atau tidak. Kalau seandainya dia tidak mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang bukanlah kemungkaran, maka perlu diberikan pelajaran kepada orang tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepada Arab Badui tersebut, ini adalah masjid, kata beliau, dan tidak layak masjid ini dijadikan tempat buang air, atau tidak layak masjid ini, yang mana masjid ini hanyalah digunakan untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti sholat, baca Al-Quran dan sebagainya. Maka hendaklah dijaga tentang kesucian masjid ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, kalau memang sang pelaku belum mengetahui tentang hukum-hukum, maka hendaklah orang yang ingin mengingkarinya itu memperhatikan pelaku kemaksiatan ataupun pelaku kemungkaran tersebut, apakah benar-benar dia telah mengetahuinya atau belum. Kemudian kaidah yang berikutnya adalah cara ataupun tata cara yang dilakukan hendaklah sebaiknya dengan memberikan ungkapan kalimat-kalimat yang menyejukkan ataupun kalimat-kalimat yang baik yang dikeluarkan ketika kita hendak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Bahkan di riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan, unsur akhaka zaliman aw mazluman,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim ataupun ketika dizalimi. Maka dari hadis ini para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seseorang yang dizalimi ya Rasulullah, patut untuk kami tolong. Tapi bagaimana kami menolong orang yang melakukan kezaliman, kata para sahabat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamna'uhu min zulmi maka yansuruhu. Kalian atau engkau larang, cegah dia dari perbuatan kezaliman itu artinya engkau telah menolongnya. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan kemungkaran ataupun kezaliman, hendaklah kita menolongnya juga, yaitu dengan cara melarang orang tersebut dari kezaliman tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang terkadang untuk menempatkan diri kita di saat-saat melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain memang butuh hal yang benar-benar kita kondisikan dengan sebaik mungkin. Maka pernah dicontohkan oleh salah seorang ustadz, kalau seandainya ada seseorang yang kita melihat seseorang yang tenggelam di pantai, sementara di pantai itu adalah kawasan yang dilarang untuk berenang di situ, maka kebanyakan manusia, kebanyakan orang bukannya mau menolong, namun biasanya apa yang dilakukan oleh manusia saat itu, yaitu adalah mencela saudaranya yang sedang tenggelam tersebut. Itulah, udah dilarang masih aja berenang, betul. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar saudara kita tersebut sedang tadinya melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Karena memang misalkan tadi di pantai tersebut dilarang untuk berenang, tapi ada saja orang yang berenang di situ akhirnya tenggelam. Namun kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selayaknya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha menolong saudara kita tersebut terlebih dahulu. Kemudian nanti ketika dia telah terselamatkan, barulah kita ajarkan, kasih tahu dia bahwasanya di tempat tersebut, ataupun kita ingatkan kembali bahwasanya di tempat tersebut adalah kawasan yang dilarang untuk berenang. Namun sering sekali kita lihat ketika kejadian-kejadian seperti itu, kaum muslimin ataupun banyak manusia yang hanya mengeluarkan celaan kepada saudaranya, bukan langsung berusaha untuk menolong saudaranya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke hadis tadi bahwasanya kaidah-kaidah dalam pengingkaran kemungkaran ya telah dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan dengan baiknya cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti orang Arab Badui yang karakternya ataupun karakter mereka adalah orang-orang yang keras, ketika diberlakukan dengan cara-cara yang lembut, mereka juga menjadi orang-orang yang lembut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya ini adalah masjid tidak layak untuk dikotori, maka dia menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pembahasan dari hadis yang ke-14. Kita beranjak ke hadis selanjutnya, yaitu hadis yang ke-15. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani fa ammal maitatani fal jaradu wal hut
wa ammad dam wa ammad damani fattahalu wal kabid akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'f. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya ini adalah tentang adanya dua jenis bangkai yang dihalalkan untuk kita sebagai kaum muslimin, dan juga dua jenis darah yang dihalalkan untuk kita, yaitu kaum muslimin. Jemaah yang kami muliakan, bahwasanya dari hadis tadi disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, uhillat lana, dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dari hal ini ataupun dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tampaklah bahwasanya hukum asal dari bangkai itu adalah sesuatu yang haram. Kemudian hukum asal dari darah juga adalah sesuatu yang haram, kecuali tentang dua bangkai yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hud. Adapun dua jenis bangkai yang dihalalkan tersebut adalah al jarad, belalang, dan wal hud, yaitu bangkai ikan. Wa ammad damani fadduhalu wal kabid. Adapun dua jenis darah yang dihalalkan tersebut adalah ad-duhal. Duhal itu limfa. Limfa itu apa bahasa Arabnya? Limpo ya. Wal kabid. Kabid itu hati. Jadi hati dalam bahasa Arab itu adalah kabid, bukan qalbu. Kalau qalbun itu apa? Jantung. Qalbun itu sebenarnya kalau bahasa anatomi tubuh itu adalah jantung. Namun ketika penyebutan qalbun di dalam bahasa hadis ataupun bahasa yang sering kita dengar, diartikan hati. Itu bisa diartikan sebagai apa? Terjemahan maknawi gitu. Namun kalau dalam bahasa Arabnya hati itu adalah kabidun. Kalau qalbun itu artinya adalah jantung. Sebagaimana dalam bahasa Inggris juga, heart itu biasa diartikan hati. Padahal kalau secara anatomi tubuh artinya adalah jantung. Ya, kaitannya mungkin kenapa orang sering mengartikan qalbun itu hati, hati, berkaitan dengan sebenarnya yang berpengaruh, punya peran besar di dalam tubuh manusia adalah jantung, karena jantunglah yang memompakan darah ke seluruh tubuh manusia, dan jantung itulah yang akan berpengaruh ketika kondisi manusia itu berbeda-beda. Ketika dia rasa takut, maka detak jantungnya yang akan semakin cepat. Maka sering diartikan oleh orang-orang qalbun itu sebagai hati. Namun kalau dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan hati secara organ tubuh itu adalah kabidun. Jadi ada dua jenis bangkai yang dihalalkan untuk kita, yaitu umat Islam. Yaitu pertama tadi belalang, yang kedua bangkainya ikan. Bangkai belalang, ada di antara kita yang pernah makan belalang, Pak? Padahal dihalalkan. Silakan kalau mau coba. Ataupun bangkai ikan. Kalau bangkai ikan udah sering kita makannya. Kemudian
Dari hadis ini juga kita lihat bahwasanya hukum asal dari darah adalah haram. Artinya kalau dia haram, ya tidak boleh makan ya. Namun ada orang yang membuat sesuatu dari darah itu, darah yang dibekukan itu. Darah yang dibekukan dibuat kayak hati. Atau udah dibekukan nanti dicetak, dipotong kayak sebesar-besar tahu gitu. Ada yang menjual gitu. Yaitu haram. Walaupun ada yang mengatakan rasanya seperti rasa hati katanya. Ya tetap, walaupun rasanya kayak hati ya tetap haram gitu. Ya namun ya naudzubillah, kaum muslimin ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Sesuatu yang haram, namun mereka karena wallahu alam, apakah karena ketidaktahuan mereka ataupun karena sudah kebiasaan gitu. Ada di beberapa pasar yang menjual darah yang dibekukan tadi. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian darah yang dihalalkan tadi, pengecualian yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tuhal dan wal kabid. Limfa dan hati gitu. Karena ya kalau kita lihat bentuknya ya mungkin itu adalah gumpalan darah gitu ya. Hati itu juga berupa gumpalan darah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bangkai selain dari dua bangkai tadi, karena dia adalah sesuatu yang haram, maka hukumnya juga najis. Maka kalau kita terkena dari bangkai-bangkai semua binatang kecuali yang dua tadi, maka kita telah terkena najis. Kalau seandainya mengenai pakaian kita ataupun tempat yang akan kita jadikan tempat ibadah, itu hendaklah dibersihkan terlebih dahulu. Namun kalau seandainya bangkai tersebut berasal dari bangkai belalang ataupun bangkai ikan, maka itu tidaklah sesuatu yang najis. Misalkan ada seseorang yang ya pedagang ikan misalkan, pakaiannya terkena bangkai ikan itu sendiri, maka boleh dia gunakan pakaian tersebut untuk pergi atau untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang tadinya memegang bangkai selain bangkai belalang ataupun bangkai ikan, maka wajib bagi dia untuk mensucikan pakaiannya tersebut ataupun anggota tubuhnya yang terkena bangkai tersebut. Kemudian juga tentang darah, karena dia adalah sesuatu yang haram, maka ya kalau darah adalah sesuatu yang najis ya. Kita ingat lagi kemarin kaidahnya apa? Setiap yang najis itu haram, namun tidak setiap yang haram itu najis. Namun di sini juga disebutkan oleh beliau bahwasanya pembahasan ini nanti kaitannya juga tentang pensucian. Darah adalah sesuatu yang najis atau tergolong pada benda najis. Kemudian bagaimana tentang darah nyamuk? Misalkan ketika kita sedang sholat, ada nyamuk yang hinggap di salah satu anggota tubuh kita, kemudian kita pukul dan mengeluarkan darah, maka darah nyamuk ataupun darah kita yang tadi dihisap oleh nyamuk, ketika kondisi seperti itu, ini tergolong kepada sesuatu yang ma'fu anhu, sesuatu yang dimaafkan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang dikarenakan jumlahnya yang sedikit, dan kondisi-kondisi yang seperti ini terkadang menyulitkan bagi
kaum muslimin untuk bersuci dari hal tersebut. Maka para ulama menyebutkan darah yang sedikit seperti nyamuk tadi, ataupun darah yang masih tersisa pada sembelihan kita. Misalkan ada sisa darah yang tinggal pada daging ayam yang mungkin pada proses pencucian atau membersihkannya tidak bersih, sehingga masih ada sisa darahnya pada daging ayam ataupun daging sapi dan sembelihan-sembelihan yang lain, maka itu akan tergolong kepada sesuatu yang ma'fu anhu namanya, sesuatu yang dimaafkan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke hadis yang ke-16. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a adh-dhubabu fi syarabi ahadikum falyalmishu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhar shifaa'un. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi da'. Hadis ini diriwayatkan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum." Kalau seandainya ada lalat yang berada di dalam minuman salah seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falyarmishu summa yanzi'hu, maka hendaklah lalat tersebut dibenamkan, kemudian barulah dia diangkat ataupun dikeluarkan dari minuman tersebut. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un, sesungguhnya pada salah satu sayapnya ada da', yaitu penyakit. Wa fil akhar shifa, dan pada yang lainnya yaitu sayap yang sebelahnya ada shifa, yaitu penawar ataupun obat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud. Baik kaum muslimin dan muslimat dan juga para santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi tentang hadis yang berkaitan dengan lalat yang masuk ke dalam minuman seseorang kemudian mati di dalam minuman tersebut. Ya, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar hafizahullah taala dalam kitab Bulughul Maram ini. Kemudian beliau menyebutkan adzubabu ma'rufun wa huwa min ad'afil hayawanat. Kata beliau, dzubab ma'ruf. Dzubab itu adalah hewan yang ma'ruf, hewan yang sudah kita kenal, kata beliau. Dan dia adalah salah satu hewan-hewan yang ad'af, sangat lemah gitu, atau sangat lunak gitu ya. Ya, kalau kita lihat pelajaran biologi dulu, ya, lalat termasuk kategori serangga ataupun kategori hewan yang tidak bertulang belakang gitu.
Maka beliau di sini menyebutkan hewan-hewan lunak yang lunak ya. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau juga menyebutkan wa asra'iha mautan, dan termasuk hewan yang mudah atau cepat sekali matinya gitu. Ketika lalat itu masuk ke dalam minuman seseorang, maka akan mudah sekali dia mati. Maka ketika masuk ke dalam minuman seseorang, bisa jadi lalat itu mati. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lihadza qala Allah taala, kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-13. Hakadza qala Allah taala. Kata beliau, oleh sebab itu maka kita diajak oleh Syekh Al-Utsaimin untuk memperhatikan ayat ini. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Wahai manusia, kalau seandainya diberikan perumpamaan kepada kalian, fastami'u lahu, maka simaklah atau dengarkanlah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memberikan perumpamaan-perumpamaan, walaupun perumpamaan itu adalah memberikan perumpamaan yang sangat kecil, sesuatu yang mungkin dianggap manusia adalah sesuatu yang remeh. Seperti hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas tentang lalat. Ataupun di ayat-ayat yang lain ada Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang nyamuk. Maka kata beliau, kita diajak untuk memperhatikan ayat-ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan-perumpamaan walaupun sesuatu yang kecil. Kenapa? Karena bisa jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang kecil, namun ada faedah-faedah, bahkan ada hukum-hukum yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya untuk urusan syariat agama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang kecil. Yang namanya syariat Islam semuanya adalah urusannya adalah urusan yang besar. Jadi jangan pernah kita meremehkan sedikit pun tentang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau di sini mengajak kita untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun perumpamaan-perumpamaan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, dengan adanya perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang hal-hal yang seperti ini akan menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia ketika setelah adanya teknologi canggih yang bisa mendeteksi benarkah lalat itu di salah satu sayapnya memiliki atau ada sesuatu padanya racun ataupun penyakit, dan satu sisi dari sayapnya mengandung penawar dari penyakit tersebut. Pada hari ini mungkin telah dibuktikan oleh para ahli dengan teknologi-teknologi yang ada. Akankah kita baru beriman dengan pembuktian tersebut, atau kita benar-benar mengimani apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perumpamaan tersebut? Maka ini ayat-ayat seperti ini ataupun hadis-hadis seperti ini
menguji iman seseorang. Apakah benar-benar kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ataupun hanya iman-iman yang belum teruji gitu. Ketika ada penelitian barulah kita katakan, oh ternyata benar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada seseorang di antara kaum muslimin yang mengatakan hal tersebut, oh ternyata benar, apakah sebelum ada penelitian itu dia mengatakan tidak benar? Maka ini ujian bagi kita semua tentang perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik melalui Al-Qur'an ataupun lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, kembali kepada pembahasan lalat yang mati di dalam minuman seseorang. Ya. Nabi SAW di sini menyebutkan bahwasanya kalau seandainya ada lalat yang masuk ke dalam minuman seseorang kemudian mati, hendaklah dia mencelupkan terlebih dahulu sebelum mengangkatnya. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwasanya tubuh lalat itu sendiri bukanlah sesuatu yang najis. Kalau seandainya tubuh lalat itu adalah sesuatu yang najis, tentu hendaklah air atau air minum seseorang itu tidak boleh diminum lagi oleh orang tersebut. Namun Nabi hanya memerintahkan kepada kita untuk mencelupkan kemudian mengangkat lalat tersebut. Artinya apa? Air itu tetap diperbolehkan untuk kita minum kembali. Kemudian Nabi SAW adalah manusia biasa. Beliau tidak mengetahui sesuatu apapun yang ada pada lalat itu sendiri ataupun yang ada pada sayap lalat itu sendiri. Namun apa? Yang beliau katakan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya pada salah satunya ada penyakit dan salah satu ataupun pada sayap yang lain ada penawar dari penyakit ataupun kuman yang ada pada salah satu sayap dari seekor lalat tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu karena kita yakin bahwasanya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah sesuatu yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Nabi melihatnya ataupun Nabi telah melakukan penelitian padanya dan sebagainya, namun ini adalah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan terus meyakini bahwasanya setiap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, ini menunjukkan sesuatu yang hak adanya, benar adanya, dan ini adalah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin pembuktiannya baru datang sekian ratus tahun setelah Nabi mengucapkannya, ataupun kejadian ini ataupun pembuktian dari hal seperti ini mungkin baru terjadi setelah sekian ratus tahun setelah Nabi mengucapkan hal tersebut. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam terus mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengimani apa yang disampaikan oleh beliau, kemudian mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini dari pembahasan 3 hadis, yaitu hadis yang ke-14, 15 dan 16. Semoga ada waktu kembali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk terus mempelajari kitab ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.